Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah panjang peradaban Islam, uang bukan sekadar alat tukar, tetapi cermin dari keadilan, stabilitas ekonomi, dan nilai-nilai syariah. Dari koin emas dinar dan perak dirham, hingga eksperimen zaman kini seperti Bitcoin syariah, sistem moneter Islam punya cerita yang luar biasa menarik. Mari kita telusuri jejaknya. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab menggunakan sistem barter, juga mengandalkan koin-koin dari Romawi, denarius, dan Persia, drachma. Tak ada mata uang tunggal yang berlaku umum. Namun, setelah Islam turun, Nabi Muhammad SAW tetap menggunakan koin-koin itu, karena secara nilai, emas dan perak telah diterima masyarakat. Pada masa Umayyah, di bawah kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, umat Islam mulai mencetak sendiri dinar dan dirham pada tahun 696 Masehi. Inilah tonggak pertama sistem mata uang mandiri umat Islam. Ciri-cirinya, tidak bergambar wajah, melainkan kaligrafi ayat Al-Quran. Dinar dan dirham disebarluaskan ke berbagai wilayah, dari Spanyol atau Andalusia hingga Asia Tengah. Mata uang Islam ini bahkan lebih stabil daripada mata uang Romawi dan Bizantium saat itu karena berbasis logam mulia. Dalam Islam, uang harus memiliki nilai intrinsik. Karena itu, sistem fiat money, uang kertas tanpa cadangan emas perak, dipandang lemah secara syariah. Contohnya, dinar dan dirham tak bisa dicetak sembarangan. Mereka tidak bisa didevaluasi seenaknya seperti mata uang fiat zaman sekarang. Zakat, mahar, dan transaksi besar selalu dihitung dengan standar dinar dirham atau setara nilainya. Masuk abad ke-13, sistem mata uang Islam mulai melemah karena invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad, perpecahan kekhalifahan, pengaruh Eropa, dan sistem bank berbasis bunga riba. Muncullah uang kertas, paper money, pertama kali dikenalkan di dunia Islam oleh dinasti Mongol Ilkhanid. Namun, itu membuka jalan bagi sistem fiat yang rentan manipulasi. Saat ini, hampir semua negara Islam memakai sistem fiat money yang dikendalikan bank sentral. Nilainya bisa naik turun tanpa dasar emas atau perak. Inilah yang membuat beberapa ulama menyerukan kembali ke dinar dirham atau menciptakan sistem baru yang sesuai syariah. Beberapa negara dan komunitas mencoba menghidupkan kembali dinar dirham. Malaysia pernah mencetak dinar Kelantan. Komunitas Islam di Indonesia seperti WIIM, Wakala Induk Nusantara, mempromosikan penggunaan dirham dalam zakat dan muamalah. Namun, tantangannya besar. Sistem global saat ini dikuasai oleh fiat dan digital banking. Dengan munculnya Bitcoin dan blockchain, umat Islam mulai bertanya, bisakah ini menjadi alternatif syariah? Sebagian ulama menolak karena tidak ada nilai intrinsik, fluktuatif dan spekulatif atau gharar. Tak jelas siapa penciptanya. Namun, sebagian lain justru menyambut hangat lahirnya Bitcoin syariah. Didesain berbasis aset real, emas, perak. Tidak mengandung riba, gharar, dan maisir. Desentralisasi dianggap lebih adil. Contoh proyek, Islamic Coin, 1 gram, atau Gold Backed Token. Islam menekankan prinsip keadilan dalam timbangan dan harga, larangan riba dan manipulasi, kepastian hukum dalam transaksi. Uang dalam Islam bukan alat eksploitasi, tapi sarana maslahat. Itulah sebabnya, debat soal uang kertas versus dinar dirham versus kripto masih terus berlangsung. Dari dinar yang berkilau hingga kripto yang digital, Islam selalu mengutamakan substansi daripada bentuk. Selama uang digunakan dengan jujur, adil, dan bebas dari riba, maka ia mendekati maqasid syariah. Mungkin dunia berubah, tapi nilai Islam tentang keuangan tetap relevan. Wallahu a'lam.